Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Saudara, kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan di dalam Amsal 21 ayat yang keempat. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Sekali lagi dikatakan mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Saudara yang kekasih, dua hal yang dibenci Tuhan, yaitu mata yang congkak dan hati yang sombong. Sebenarnya dua kata ini memiliki maksud yang sama, yaitu dosa kesombongan. Jadi hari ini, saudaraku, kita mempelajari tentang arti daripada kesombongan, supaya kita boleh memahami kebenaran ini. Dalam Yakobus 4 ayat 6 dikatakan, tapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kesombongan berarti menjadikan kita itu musuh Tuhan. Saudara, karena dikatakan di sana bahwa Allah menentang orang yang congkak. Jadi kesombongan itu menjadikan kita, diri kita itu menjadi musuh Tuhan. Nah, jika Allah yang menentang langkah kita, siapakah yang dapat membela kita? Saudara, tidak ada yang menggoda Lucifer untuk memiliki keinginan menjadi seperti Allah selain daripada kesombongannya. Jadi kesombongan adalah dosa pertama yang menjadi akar dari dosa-dosa yang lainnya. Iblis tidak perlu membujuk manusia untuk menentang akan Tuhan, jika di dalam dirinya itu memiliki kesombongan. Jadi tanpa iblis yang menggoda, kalau kesombongan sudah ada dalam diri kita, saudara, kita akan menentang Allah. Nah, saudara, apakah sebetulnya kesombongan itu? Saudara, banyak ya definisi tentang kesombongan. Orang yang menentang pengenalan akan Tuhan juga disebut sebagai orang yang sombong. Orang yang menolak kebenaran, saudaraku, berjalan di dalam firman juga disebut sebagai kesombongan. Tetapi arti kesombongan pada pagi hari ini saya akan membingkainya hanya beberapa hal saja, saudara yang kekasih, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah itu kesombongan? Yang pertama, mata yang congkak dikatakan berasal dari hati yang sombong. Jadi ia memandang bahwa dirinya itu adalah superior dan menempatkan harga dirinya tinggi di atas orang lain. Jadi kesombongan itu mengatakan bahwa dia memiliki kunci penilaian terhadap orang lain. Ia berdiri seperti orang Farisi yang datang berdoa ke bait Allah dan berkata bahwa ia tidak sama seperti orang lain. Hidupnya bersih dan benar karena perbuatannya melakukan semua hukum Taurat. Ia bukan penjinah, bukan pemungut cukai, bukan pendosa, dan dia berdoa berpuasa 2 kali seminggu dan membayar perpuluhan. Nah, saudara, dalam Lukas 18 ayat 10-12 itu dikatakan demikian. Yesus memberikan sebuah perumpamaan untuk menunjukkan kepada kita dengan jelas seperti apakah dosa kesombongan. Dua orang ini sama-sama orang berdosa, saudaraku. Satu adalah orang Farisi dan yang lainnya pemungut cukai. Nah, saudara, mereka datang ke bait Allah untuk berdoa. Tetapi satu adalah orang yang dikategorikan sebagai sombong dan yang lainnya adalah orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Lukas 18 ayat 10-12, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lainnya pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Kesombongan itu cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain dan selalu akan berakhir dengan penghakiman.
Kita harus menyadari, saudara, bahwa semua ketaatan kita pada firman Tuhan itu harus didasari oleh kasih kepada Tuhan. Dan oleh anugerahnya lah kita mampu melakukan ketaatan pada firman-Nya. Jika tidak memiliki dasar kedua hal ini, kita akan menjadi sombong dan mulai membandingkan diri kita dengan yang lain dan selalu berakhir dengan penghakiman. Kebenaran yang dibangun berdasarkan perbuatan itu akan menjadikan kita agamawi, saudara. Terlihat religius, tetapi tidak memiliki pengenalan akan Allah. Yang kedua, kesombongan itu menumbuhkan rasa keberhargaan kita dengan jalan pencapaian-pencapaian kita. Kita bekerja keras untuk memperoleh kehormatan itu. Jadi sering kita berkata harus menjadi nomor satu dalam pekerjaan, di sekolah, dalam pelayanan, dan lain sebagainya. Nah, ambisi untuk bersaing dan menang itu akan menimbulkan rasa percaya diri yang palsu. Padahal itu adalah bentuk kesombongan yang diselubungi atas nama prestasi. Jadi saudara, ini yang paling sering juga terjadi, bukan cuma di dunia sekuler saudaraku ya, dalam pekerjaan, di dalam sekolah, atau di dalam bisnis saudaraku, tetapi dalam pelayanan juga. Kita bisa saudaraku memiliki ambisi dan bersaing, lalu kemudian kita menginginkan kemenangan, dan menimbulkan rasa percaya diri yang palsu saudaraku. Ini adalah bentuk kesombongan. Matius 11 ayat 29 dikatakan begini. Pikulahku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, tidak ada ketenangan dalam persaingan. Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Ia tidak bersaing dengan ahli Taurat dan Farisi untuk mencari simpati manusia. Yesus tidak sedang bersaing dengan siapapun, saudaraku, untuk menunjukkan bahwa dia itu baik dan mengumpulkan banyak pengikut. Satu-satunya alasan Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan kita, karena ia betul-betul sangat mengasihi kita. Jadi cara umat Tuhan untuk memberi yang terbaik bukan dengan cara bersaing, tetapi melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti kepada Tuhan, bukan untuk puji-pujian kepada manusia. Saudara, Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah saudara, dunia ini bersaing untuk sebuah medali. Tetapi umat Tuhan memberi yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Daripadanya lah kita akan menerima upah sesuai dengan bagian yang telah ditentukan Tuhan bagi setiap kita. Jadi saudaraku yang kekasih, cara kita untuk memberikan yang terbaik itu bukan karena bersaing dan ingin mencapai tangga nomor 1, saudaraku. Tetapi kita melakukan yang terbaik, kita mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati, dengan memberi yang terbaik, itu seperti kepada Tuhan dan bukan untuk puji-pujian kepada manusia. Inilah alasan kita, saudaraku, untuk memberi yang terbaik. Saudaraku, karena dunia ini, saudaraku yang kekasih, sedang berjalan dan bersaing satu dengan yang lainnya untuk menampilkan siapa dirinya. Dan itu memang sudah diciptakan, saudaraku, untuk menggerakkan manusia di dalam kesombongannya. Yang ketiga, dikatakan seperti firman Tuhan di dalam Amsal tadi, mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Jadi pelita orang fasik dikatakan adalah dosa. Artinya apa? Pelita
adalah tuntunan. Jadi pelita bagi orang fasik itu adalah kesombongannya. Artinya bahwa orang fasik itu dituntun oleh kesombongannya. Berpikir dengan kesombongannya. Bertindak karena kesombongannya. Nah, saudara, pelita bagi orang benar adalah firman kebenaran, saudara. Mazmur 18 ayat 28 dikatakan begini. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Jadi pelita kita adalah Tuhan. Dia yang menyinari kegelapan kita. Nah, umat Tuhan seluruh jalan-jalannya itu dituntun oleh firman Tuhan. Alasan kita untuk melakukan segala sesuatu adalah karena Tuhan yang menuntun kita. Bukan ambisi kita. Bukan rasa iri, bukan prestasi atau pencapaian, atau juga bukan rasa sakit atau kemarahan. Jadi alasan kita untuk melakukan segala sesuatu adalah karena Tuhan yang memimpin kita di dalam firman-Nya. Yesaya 30 ayat 15-16 dikatakan begini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendari kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Kuda di sini adalah gambaran dari kesombongan. Saudara, kadangkala seperti bangsa Israel yang ingin berlari cepat dengan mengendarai kuda tangkas yang terlatih. Kita menolak untuk tinggal tenang dan mempercayai Tuhan. Saudara, di dalam kekalutan atau dalam segala keadaan-keadaan yang tidak menentu, saudaraku, kadangkala kita menolak untuk tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan. Kita kadang seperti bangsa Israel ingin berlari cepat, mengendarai kuda tangkas yang terlatih. Nah, kita berpikir bahwa kekuatan kita adalah pengalaman kita. Kekuatan kita adalah kefasihan-kefasihan kita. Ide-ide brilian kita. Dan segala kehebatan kita. Saudara, kadangkala kita harus diizinkan Tuhan memiliki pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, sangat menyakitkan, sampai kita tidak berdaya lagi dan mengakui kesombongan kita. Ketika kita berkata, kami mau naik kuda dan lari cepat, firman Tuhan akan berkata, kamu akan lari dan lenyap. Kami mau lari dengan mengendarai kuda tangkas, maka firman Tuhan berkata, pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Saudara, selama kesombongan memimpin pikiran kita, kita berpikir jalan kitalah yang benar. Saudara, firman Tuhan beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa jalan orang adalah benar menurut pendapatnya sendiri. Nah, firman Tuhan berkata, hanya dengan bertobat dan percaya, kita akan diselamatkan. Dan dengan tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatan kita. Jadi, saudara, bukan tentang siapa saya, tetapi siapa Tuhan di dalam saya. Kesombongan itu selalu berpusat pada kemuliaan diri kita, bukan kepada Tuhan. Iblis menggoda kita dengan menawarkan berulang kali kemuliaan-kemuliaan yang ditujukan bagi diri kita. Saudara, mungkin hari ini kita menang, saudaraku. Tapi di lain waktu, iblis akan datang lagi, saudaraku, untuk menggoda dan menawarkan kepada kita kemuliaan bagi diri kita. Saudara, karena seperti yang kita ketahui, saudaraku, sejak awal, Lucifer, saudara, tergoda untuk menjadi sama seperti Allah. Tidak ada yang menggoda dia. Saudara, dia melakukannya oleh karena kesombongannya sendiri. Ketika Yesus berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan Yesus selalu menjawabnya dengan berkata, ada tertulis,
Tetapi ketika iblis menawarkan kerajaan dunia, saudara, kepada Yesus, memberikannya kerajaan dunia asalkan Yesus menyembah dia, Yesus marah dan menghardik setan. Lalu berkata, "Enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu." Tuhan sangat membenci kesombongan. Itu sebabnya ia akan menentang orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang sombong adalah orang yang memuja dirinya sendiri. Ia dituntun bukan oleh firman Tuhan, tapi oleh keinginannya sendiri. Nah, saudara, sebaliknya rendah hati. Apakah rendah hati itu, saudaraku? Firman Tuhan katakan dalam Matius 5 ayat 3, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga." Rendah hati adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Tidak ada yang dapat kita tawarkan kepada Tuhan kecuali ketidakberdayaan dan kemiskinan kita dan kebutuhan kita di hadapannya. Itulah rendah hati, saudaraku. Tidak ada sesuatu yang dapat kita tawarkan kepada Tuhan sebagai suatu kebanggaan dalam diri kita, kecuali ketidakberdayaan dan kebutuhan kita akan keselamatan di hadapannya. Saudara, biarlah Roh Kudus menegur dan menasihati kita tiap hari ketika ada godaan kesombongan di dalam hati kita. Jangan, saudaraku, keraskan hati kita supaya hati kita itu tidak membatu. Nah, saudara, bagaimanakah kita bisa mengalahkan kesombongan? Saudaraku, saya mendefinisikan ada 4 hal, saudaraku. Yang pertama, mengakui bahwa kita adalah sombong. Jadi jalan untuk mengalahkan kesombongan adalah mengakui bahwa kita adalah sombong. Itulah hal yang pertama yang harus kita lakukan, saudaraku. Ketika kita berpikir bahwa kita mampu, saudara yang kekasih, akuilah bahwa kita sombong, saudaraku. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita bahwa semua ini yang kita capai adalah oleh karena kemampuan kita, pengalaman kita, saudara, akuilah bahwa kita adalah sombong, saudaraku. Jadi mengalahkan kesombongan adalah mengakui bahwa kita sesungguhnya adalah sombong. Yang kedua, mengenali motivasi hati kita. Apakah motivasi di balik hati kita? Yaitu pertimbangan-pertimbangan apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita sementara proses mengambil keputusan. Saudara, ada banyak keputusan-keputusan yang kita lakukan tiap hari. Tetapi, saudaraku, sebelum kita mengambil keputusan atau selama proses kita mau mengambil keputusan, ada pertimbangan-pertimbangan dalam pikiran kita. Pernahkah saudara mengkajinya atau pernahkah kita menilainya? Saudara, lihatlah pertimbangan-pertimbangan apa yang ada dalam pikiran kita, saudara, sementara kita mengambil keputusan. Nilailah kalau pertimbangan-pertimbangan itu adalah untuk kemuliaan bagi diri kita. Hati-hati, iblis sedang menawarkan kesombongan kepada kita. Yang ketiga, bagaimana kita mengalahkan kesombongan? Mengakui firman Tuhan dalam setiap jalan hidup kita. Firman Tuhan katakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan menuntun setiap jalan kita. Jadi saudaraku, pengakuan akan Allah, akan firman Tuhan dalam setiap jalan hidup kita, itu akan menghindarkan kita, saudaraku, dari kesombongan. Yang keempat, hiduplah dalam kasih karunia dan bukan kekuatan kita. Saudaraku, yang keempat ini, saudaraku, ketika kita hidup di dalam kasih karunia, kita akan menyadari dan kita akan memahami bahwa segala sesuatu itu yang kita peroleh sampai hari ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena siapa kita, tetapi saudaraku, oleh karena kasih karunia Allah. Dan itu akan selalu kita ucapkan, saudara, semua ini karena kasih karunia Tuhan. Semua ini bukan kemampuan saya. Semua ini karena Tuhan semata-mata. Saudara, orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, dia tidak mengandalkan perbuatan baiknya. Tidak berdiri, saudaraku, oleh karena perbuatan baiknya.
Kita hidup di dalam kasih karunia, bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh karena Allah semata-mata. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengenali kebenaran-Mu Tuhan, dan kami diselidiki oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Betapa banyaknya kesombongan-kesombongan yang bahkan kami tidak sadari Tuhan setiap hari. Bapa yang baik, selidikilah hati kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus Engkau sangat membenci kesombongan, menentang orang yang congkak, tetapi Engkau mengasihani orang yang rendah hati. Engkau berkata, Engkau dekat dengan orang yang patah hati. Engkau dekat dengan orang yang remuk hatinya. Tetapi jalan orang-orang yang sombong, Engkau menentang. Engkau mengenali orang-orang yang sombong dari jauh, Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Selidikilah hati kami ya Allah Roh Kudus, supaya seluruh jalan-jalan kami adalah jalan-jalan hidup yang sesuai dengan kebenaran firman. Jalan-jalan hidup kami yang tidak didasari oleh kesombongan kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, semua karena kasih kami kepada Engkau Tuhan. Fokus hidup kami adalah Engkau dan bukan diri kami. Bukan siapa kami, tetapi siapa Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.